Xiaomi Mi 90 Pro, HP paling futuristik pada zamannya tahun 2019. 2 tahun kemudian dengan harganya yang udah turun banget, apakah masih worth it untuk dibeli dan masih kerasa futuristik? Yuk langsung aja kita review Mi 90 Pro di tahun 2021. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review Xiaomi Mi 90 Pro atau K20 Pro di tahun 2021. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, kalau misalkan ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link wallpaper di deskripsi. So ya langsung aja kita review. Pertama kita bahas dulu, seperti biasa harga dan speknya. Untuk harganya sekarang kalian bisa beli di harga 3,4 juta, itu tuh yang paling bagus dealnya kalau kalian bisa nyari 3,4 juta, atau rata-rata tuh harganya kalau kita cari toko online sekitar 3,8 jutaan. Tapi kalau misalkan bisa bagus dari yang dealnya, itu 3,4 juta kalian bisa dapat. Kayak ini gue dapet di 3,4 juta, full set, original, dan juga kondisinya mulus banget. Very nice, jadi kalian tinggal sabar aja nyari yang kondisinya bagus. Dan juga harganya affordable. Ini tuh by the way harga segitu yang varian 6GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB. Itu dual SIM tapi nggak ada microSD support ya. Untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7nm, layar 6,4 inci, Super AMOLED display, Full HD dengan PPI sebesar 403, udah ada NFC, Corning Gorilla Glass 5, UFS 2.1, ada headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh yang bisa fast charging sampai 27 watt. Nah, terus mari kita bahas si desain dan displaynya sendiri. Untuk build-nya sendiri ini yang pastinya masih sangat premium banget. Frame terbuat dari metal dan bodi belakang terbuat dari kaca, dan punya berat yang menurut gue lumayan pas. Nggak terlalu berat tapi nggak terlalu enteng. Masih kerasa lumayan premium. Untuk si form factor-nya sendiri, HP ini memang lebih ke arah tinggi daripada lebar. Jadi kalau misal digenggam satu tangan masih comfortable. Cuma memang untuk pemakaian satu tangan navigasi OS atau navigasi HP rada sulit karena ini tuh tinggi banget. Jadi kalau mau nyentuh bagian atas HP lebih sulit daripada HP yang lebih pendek yang pastinya. Tapi menurut gue untuk satu tangan masih lumayan enak kok berkat si bodinya yang slim, gak terlalu tebal, gak terlalu lebar ke samping. Nah terus untuk si desainnya sendiri, ini memang desainnya gue bisa bilang lebih futuristik dan juga lebih modern daripada desain-desain HP zaman sekarang berkat si layar yang full screen dan juga kamera pop-up-nya. Bam. Tapi gue ngerti kenapa zaman sekarang tuh nggak ada layar pop-up atau kamera pop-up lagi, itu mungkin gara-gara reliability-nya yang kurang bagus dan juga kalau misalnya kamera pop-up, water resistance-nya jadi hilang kan, jadi kurang bagus. Itu mungkin kenapa brand HP zaman sekarang nggak ngasih fitur full screen kamera pop-up karena nggak reliable dan nggak bisa water resistant dengan baik. Nah terus untuk si fingerprint-nya sendiri dia udah di in-display yang pastinya. Dan untuk kecepatannya super cepat dan super akurat banget, seperti HP flagship zaman sekarang. Untuk Face ID dia pakai pop-up kamera yang pastinya, tapi ini karena butuh waktu keluar si pop-up-nya kan, jadi memang kecepatan Face ID-nya nggak secepat HP-HP Xiaomi lain kayak Redmi Note 10 atau Poco X3 yang nggak ada pop-up kamera. Ya butuh waktu kira-kira 1 detik untuk nge-scan muka. Tapi untuk scanningnya sendiri ini pretty much instan kok. Tapi ya seperti biasa ini kan nggak se-secure fingerprint, jadi gue lebih rekomen kalian pakai fingerprint aja biar lebih secure. Next untuk LED notifikasi dia itu ada, cuma posisinya ini lumayan unik, dia itu posisinya ada di atas di si pop-up kameranya. Dan untuk NFC-nya dia itu posisinya ada di daerah kamera. Kalau misalnya kita tes pakai kartu GTO kecing, mandiri tinggal scan, dia langsung nge-scan. Ini scan-nya tuh pretty much works every single time, 10 dari 10, nggak pernah nggak work. Very nice. Dan untuk si display-nya sendiri ini full screen Super AMOLED dan gue bisa bilang kualitasnya masih bagus banget. Dia punya saturasi warna yang vibrant, detail yang masih sharp, kontras yang lumayan luas, dan juga berkat ini layar AMOLED, view angle-nya lumayan bagus. Overall ini masih bisa bersaing dengan HP zaman sekarang yang harganya sama kayak Redmi Note 10 Pro atau Poco X3 Pro, masih bisa bersaing atau mungkin lebih baik daripada HP tersebut. Untuk brandnya sendiri ini bisa terang, tapi sayangnya memang nggak seterang HP-HP zaman sekarang, terutama HP flagship kayak Poco F3 atau Mi 11 masih lebih terang di HP tersebut. Ya bisa kita lihat ini di b-roll, pemakaian di luar dengan terik matahari yang terang banget, ini memang HP kelihatan lumayan gelap daripada HP-HP flagship yang zaman sekarang. Tapi masih usable kok, bukan berarti nggak bisa dipakai sama sekali, ini masih cukup usable. Nah terus untuk touch delay-nya sendiri, sayangnya ini karena ini kan HP rilis tahun 2019 masih punya penyakit pada tahun tersebut HP Xiaomi, yaitu dia tuh kalau bisa dipakai buat ngetik keyboard, walaupun bagian tengahnya enak diketik, tapi bagian samping kanan kiri, terutama huruf Q sama huruf P, itu kadang-kadang suka ada delay. Jadi pas gue mencet
hurufnya, dan huruf yang diregister tuh ada kayak slight delay dibanding huruf-huruf lain. Tapi at least dia kalau buat untuk scrolling aplikasi atau selain ngetik keyboard masih kerasa sangat responsif kok. Enak dipakai. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack. Karena yes, ini walaupun HP flagship, karena ini tahun 2019 masih ada headphone jack yang posisinya ada di atas. Dan untuk kualitas sendiri ini cukup bagus, tapi memang nggak yang terbaik sayangnya. Overall dia masih punya vokal yang masih jernih, instrumen yang sebenarnya agak mundur tapi cukup kedengeran, dengan bass yang lumayan punchy dan warm banget. Sound signature ini seperti yang gue bilang ke arah warm atau ke arah bassy. Dan sound stage-nya ini lumayan luas. Oh ya, satu lagi juga ini full volumenya ini bisa cukup keras banget. Gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro. Di Mi 90 Pro butuh volume sekitar 85% biar dapat volume kesukaan gue. Jadi ya, masih cukup oke lah untuk volumenya. Cuma memang gue bisa bilang untuk kelas flagship dia audionya sendiri, kualitas audio headphone jack-nya sendiri rada di bawah rata-rata. Tapi yang nggak di bawah rata-rata itu si speakernya. Karena ini walaupun speakernya mono, ini speaker tuh mono, cuma di bawah doang. Tapi gue salut banget sama kualitasnya. Gak kayak speaker mono. Tapi memang karena nggak stereo, sound stage-nya nggak sebagus HP stereo. Tapi gue bisa bilang selain itu ini sangat bagus banget. Dia punya vokal yang sangat jernih, sangat clear, bulat, dengan instrumen atau mid-range yang bagus banget, dan juga dia punya sound stage yang cukup luas untuk kelas mono. Ini kayaknya salah satu yang paling luas, dan juga kekerasan volume yang bisa keras banget. Ini volumenya tuh gue tes di volume sekitar 50% aja udah sangat keras, dan juga distorsinya sangat minimal. Tapi untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Nah, terus untuk si kamera quality-nya. Untuk kamera belakang dia itu triple kamera, main kameranya punya megapiksel sebesar 48 megapiksel dengan f1.8, kamera keduanya telefoto 8 megapiksel f2.4, dan kamera terakhir 13 megapiksel ultrawide f2.4. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada front kameranya, megapiksel itu 20 megapiksel f2.2 yang bisa record video sampai resolusi 1080p 30 fps, tapi sayangnya nggak ada stabilisasi. Dan yang untuk kualitas main kameranya menurut gue sih ini masih sangat bagus banget. Masih kerasa ada bau-bau HP flagshipnya lah, dengan detail yang lumayan sharp, kontras yang bagus, dan juga warna yang masih natural dan punya dynamic range yang seperti HP flagship. Masih oke banget di tahun 2021. Sama juga dengan kualitas ultra wide-nya. Ini mirip sama main kameranya, punya warna temperatur yang mirip, very nice, dengan detail yang sedikit lebih soft tapi masih sharp, dan juga dynamic range yang masih bagus. Warnanya juga masih sangat natural. Cuma yang gue kurang suka tuh dari si telefotonya, ini jauh lebih buruk dibanding ultra wide dan main kameranya. Bisa kita lihat ini telefotonya tuh memang punya warna yang kerasa lebih pudar, dan juga detail yang jauh lebih soft dan dynamic range yang kurang bagus. Tapi yang cukup bagus itu si foto highlight-nya. Ini masih bisa bersaing banget di tahun 2021. Gambar masih kelihatan super sharp dengan gambar yang terang dan juga warna yang masih natural. Overall, gambar masih kerasa jernih dan hidup. Foto selfie-nya juga ini masih kelihatan bagus, asal ada pencahayaan yang cukup, overall gambar masih kelihatan super sharp dengan warna natural. Cuma memang ini backlight compensation. Dan untuk si video recordingnya ini bisa nge-record sampai resolusi, kalau misalnya kita ke kamera terus ke video, ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps. Mantap banget, ini masih flagship level even di tahun 2021. Tapi sayangnya nggak disabilisasi. Tapi ya, ini dia sampel videonya pakai resolusi 4K 60 fps. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Kita coba stabilisasinya gimana. Kita coba fokusin ke tanaman atau ke batang pohon. Fokusnya lumayan cepat, lumayan bagus. Overall shot, dynamic range-nya kalian bisa nilai. Dan ya kalian bisa nilai gimana stabilisasinya dan juga kualitas audionya. Kalau di gambarnya sih gue bisa bilang ini bagus banget, masih flagship banget. Very nice. Fokusnya juga cepat. Next, mari kita bahas si gaming performance-nya. Mi 90 Pro tuh masih pakai chipset yang sangat capable banget, Snapdragon 855 dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer.
Dan untuk gaming performance gue coba tes main game yang super berat, yaitu game favorit gue, Genshin Impact, di settingan overall medium dengan frame rate set di 60, overall gameplay masih kerasa lumayan smooth dengan frame rate sekitar 30-40-an. Starternya juga ini lumayan minimum, masih ada cuma minimum banget, ini masih playable kok walaupun ada starter. Jadi overall gameplay masih sangat oke untuk main Genshin Impact, tapi yang gue rasa ini seperti biasa, HP chipset di bawah Snapdragon 865, kalau misalnya main rada lama, kayak lebih dari sekitar 30 menitan, HP memang jadi thermal throttling yang ngebuat frame rate-nya jadi turun sekitar 20-30 frame rate per second. Dengan si starternya jadi lumayan banyak, tapi masih playable kok. Gak se-unplayable kayak Snapdragon 845, masih enjoyable menurut gue. Dan yang terakhir untuk main game rhythm kayak Bandori, ini sayangnya punya penyakit yang sama dengan Xiaomi pada zaman 2019, yaitu walaupun dia nggak punya touch delay, tapi ada audio delay yang kerasa banget, terutama kalau pakai speaker, kalau misalnya lagi main lagu di difficulty yang tinggi. Yang ngebikin gameplay memang jadi sangat unplayable, jadi susah banget karena nggak sync kan si lagu sama si note-nya, jadi rada susah. Jadi ya, sayangnya Mi 90 Pro ini bukan HP yang bagus untuk main game rhythm. Next, untuk si UI experience-nya, terakhir gue review tuh kan kayak K20 Pro atau Mi 90 Pro di MIUI 10 Android 9 Pie, sekarang dia udah bisa update sampai MIUI 12, tapi sayangnya masih di Android 10. Belum sampai Android 11. Gue nggak tahu kira-kira kapan dapat Android 11. Kalau misalnya kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. Tapi ya ini masih di Android 10, tapi untungnya udah di MIUI 12, jadi udah ada fitur-fitur yang bagus kayak iOS-like navigation, yang personal gue suka banget untuk multitasking, ini kayak iPhone banget. Sangat suka gue, ini sangat intuitif banget. Dan juga ada fitur-fitur yang hanya ada di Android 11, tapi karena ini di MIUI 12 udah ada kayak schedule dark mode, yang personal gue sangat suka juga. So ya, very nice. Dan untuk performa sehari-hari seperti speed ngebuka aplikasi, multitasking, dan navigasi around OS, ini semua masih kerasa super cepat dan super smooth. Layaknya HP flagship zaman sekarang. Dan untuk si DRM Info-nya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM Info, karena ini HP global, bukan HP Cina kayak pas K20 Pro yang masih Wideframe L3, ini HP global, jadi di Mi 90 Pro sudah di Wideframe L1. Yang artinya kalau misalnya mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Very nice, ini juga udah support HDR10. Yang terakhir, mari kita bahas si battery life. Yang untuk baterai ini punya baterai sebesar 4000 mAh yang bisa fast charging sampai 27 watt. Dan untuk si ketahanan baterainya, karena ini unit second, jadi unit yang gue punya memang battery health-nya tuh kalau misal kita ke acu battery, bisa kita lihat ini battery health-nya memang udah turun di 86%. Tapi gue bisa bilang walaupun udah turun, ini battery life-nya masih sangat bagus banget. Overall nih, HP masih bisa tahan 1,5 hari penuh, dan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Untuk screen on time ini gue bisa dapat sekitar 7-8 jaman. Yang menurut gue lumayan impresif, meskipun si baterainya udah wear banget di 86%, dapat screen on time segitu masih cukup bagus dan masih acceptable di tahun 2021 untuk kelas flagship. Dan untuk charging speed-nya juga ini masih sangat cepat untuk kelas 4000 mAh baterai. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 26 menit. Dan dari 20% ke 80% hanya butuh waktu hanya 51 menit aja. Jadi ya, untuk harganya ini masih sangat cepat. Oke guys, mungkin cuma segitu aja reviewnya. Dan langsung aja kita ke konklusinya. Untuk konklusinya, menurut gue Xiaomi Mi 90 asalkan kalian bisa dapat unit tersebut dengan kondisi yang masih bagus dan harganya tuh murah, kira-kira sekitar 3,4-3,6 jutaan. Overall, gue bisa bilang Mi 90 Pro masih sangat worth it banget dan masih bisa bersaing banget dengan HP zaman sekarang kayak Redmi Note 10 Pro atau Poco X3 Pro sekalipun. Kenapa? Karena di harga 3 juta, Mi 90 Pro bisa ngasih desain yang sangat futuristik, lebih futuristik daripada HP yang tadi gue sebutin, layar full screen yang kualitasnya tuh sangat bagus banget, Super AMOLED, build quality yang super premium dibanding HP lain di harga yang sama, kualitas kameranya masih flagship level, speaker yang surprisingly sangat bagus, ketahanan baterai masih oke, dan juga yang paling penting menurut gue masih ada headphone jack walaupun ini HP flagship. Very nice. So ya guys, kelemahannya mungkin hanya dari si kondisinya aja yang second. Dan juga kelemahannya dari si unitnya sendiri yang memang susah banget dicari. Ini juga gue lumayan hoki, gue dapet unit ini karena pas si sellernya tuh ngepost banget, gue langsung beli. Itu di harga 3,4 juta. Dan ini tuh full set, terus dia itu mulus banget. Jadi ya kalau misalnya kalian ingin nyari unit yang semulus ini atau sebagus ini, mungkin kalian harus lebih sabar. Karena Mi 90 Pro kan bukan kayak limbah Jepang yang banyak banget unitnya. Ini tuh unitnya tuh rata-rata dari personal use. Jadi jarang ada yang ngepost atau ngejual HP kayak gini.
Kalau ada juga itu seller besar, biasanya yang ngejual itu jauh lebih mahal daripada harga yang gue dapetin. Jadi ya, itu kelemahannya, mungkin harus lebih sabar aja nyarinya. Jadi untuk link pembeliannya gue bakal taruh link pembelian search bar aja ya. Oke guys, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan review kelewat. Seperti biasa, kalau kalian ingin wallpaper Tokyo Revengers yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.